Hari ini kita jumpa lagi. Mau bercerita dengan kalian. Cerita tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia tentunya. Karena manusia tuh paling banyak ceritanya. Versinya bermacam-macam. Hari ini aku mau cerita seorang anak perempuan yang berseteru dengan ibunya, ibu kandungnya. Ya, dalam hal ini juga bukan berarti ibunya selalu benar ya. Ibu ini juga ada kesalahan karena di waktu masa mudanya beliau itu pernah berselingkuh. Dan rupanya ketika berselingkuh itu anaknya ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, sehingga betul tertanam kebencian di dalam hati dan pikiran anak ini terhadap ibunya. Benci sekali dia sama ibunya. Jadi ibunya tuh serba salah terus di depan mata dia. Dan anak ini pun kehidupannya nggak beres juga, nggak bener, kasihan juga. Karena dia berseteru dengan ibunya, dia lihat hal yang seperti itu. Kehidupan dia juga tidak lepas juga dari gonta-ganti laki-laki. Dari satu laki-laki pindah ke laki-laki lain, begitu seterusnya. Dan ketika dia konseling dengan saya bilang tidak ada kompromi dengan dosa. Dan kamu harus mengampuni dia. Kamu juga harus menghormati orang tuamu, karena dalam firman Tuhan ada tertulis itu. Hormatilah kedua orang tuamu, maka panjang usiamu di tanah yang dijanjikan. Nah, kalau kamu gak hormat sama orang tua, artinya kamu juga gak hormat sama Tuhan. Karena Tuhan menghadirkan kamu di dalam dunia ini dari rahimnya dia. Tuhan taruh kamu di rahim dia, bukan di rahimku, bukan di rahim perempuan yang lain, di rahimnya ibumu itu. Jadi kamu harusnya mengucap syukur dan berdamai. Jangan seperti itulah. Kasihan ibumu juga tersiksa dengan sikapmu yang seperti itu. Dan itu tidak ada belum bisa terjadi konsolidasi di antara mereka, sehingga satu waktu anak ini tuh marah besar sama mamanya. Mamanya diune-une kayak apa ya, diomel-omelin, dikata-katain, dan terlontar kata, "Aku tidak pengen lahir dari rahimmu. Kenapa kau lahirkan aku? Aku tidak minta lahir di dunia ini dari rahimmu." Wow. Ibunya sampai terkejut, melongo mendengar anaknya berbicara seperti itu. Aku bilang, waktu ibunya telepon aku, cerita semua, saya telepon anaknya, ayo kamu ke rumah mami. Akhirnya dia datang berjumpa dengan aku, dan aku bilang, kenapa kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan? Itu bom nuklir yang kamu keluarin. Dia bilang, iya, memang aku ndak pengen lahir dari rahim dia. Kenapa dia harus lahirkan aku? Terus aku jawab gini, "Nak, harusnya kamu tidak komplain sama mamamu. Mamamu juga nggak pengen punya anak seperti kamu. Mamamu juga nggak pengen punya anak seperti kamu. Tapi kalau kamu lahir dari rahim dia, itu karena Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu marah sama mamamu, harusnya kamu tuh komplain sama Tuhan. Jangan komplain sama mamamu. Mamamu tidak pernah bisa memilih anak seperti apa yang dia lahirkan. Kenapa kamu harus marah begitu dan terucap kata-kata yang begitu menyakitkan dari mulutmu? Dan kemarin
kemarin saya juga lihat TikTok, juga ada seorang anak ya, Stefani, yang juga berkata demikian. Saya jadi teringat aja sih, saya lihat TikTok itu, saya jadi teringat dengan anak yang saya konselingin beberapa tahun yang lalu. Konflik antara anak dengan ibu, dan anak tidak mengerti posisinya anak. Ini yang parah. Anak mau menuntut pada orang tuanya. Terus sebagai anak, apa yang kamu berikan buat orang tuamu? Sudah bisakah kamu membalas setetes saja air susu ibumu supaya kamu hidup? Bisa nggak kamu balas kebaikan mamamu ketika kamu bayi? Dia menggendong kamu pupuk, dia membersihkan pantatmu, kamu pipis, dia bersihkan kemaluanmu. Kamu sakit, dia gendong dan dia tidak tidur semalam-malaman. Kalau 2 malam, kalau 3 malam, kamu itu dalam kondisi yang sakit dan tidak bagus. Ibumu juga tidak pernah tidur. Terus kenapa terlontar kata-kata yang seperti itu? Aku tidak ingin lahir dari rahimmu. Kalau seandainya ibu ini dikasih Tuhan, boleh memilih anak, 3 orang anak atau 4 orang anak yang harus dia lahirkan di dalam dunia ini, dia akan memilih bukan kamu. Dia akan pilih anak yang baik, anak yang pintar, anak yang ganteng, yang cantik, yang baik hatinya, yang takut akan Tuhan. Itu kalau Tuhan kasih pilihan kepada seorang ibu demikian. Kan tidak pernah ada seperti begitu. Sebagai manusia kan harus menerima. Terus kenapa kamu bertanya seperti, kamu ngomong begitu? Itu dosamu luar biasa di hadapan Tuhan loh, nak. Karena kamu komplain, itu komplain bukan kepada ibumu, tapi kamu komplain pada Tuhan. Itu udah jelas-jelas kamu tidak terima kehadiran kamu di dalam dunia ini, lahir dari rahim ibumu sekarang. Itu artinya dengan kamu menghina Tuhan. Dosa besar loh, nak. Itu berdosa. Sebagai anak itu kalau mengucapkan kata begitu pada orang tua, dosa. Kamu terlalu banyak menuntut orang tua harus begini dan begitu. Tapi kamu tidak pernah berpikir apa yang sudah kamu berikan buat orang tuamu. Apakah sudah kamu membahagiakan orang tuamu? Apakah sudah kamu merawat orang tuamu dengan baik? Belum tentu kan? Zaman sekarang mengerikan betul. Mengerikan. Kebanyakan manusia sudah tidak takut lagi pada Tuhan. Hanya materi, harta, duit, jabatan. Itu yang dicari manusia sekarang. Gara-gara warisan, gara-gara harta, hubungan dalam keluarga antara orang tua dengan anak jadi putus. Gara-gara hal yang sepele, hubungan orang tua dengan anak jadi putus. Kasih sudah tawar. Kalau garam saja tawar, terus bagaimana mengasinkan makanan dan lain-lain? Kalau kasih aja udah tawar, seperti garam yang tawar, tidak ada manfaatnya dan akan dibuang orang. Percuma. Tidak dibutuhkan. Apakah kita mau menjadi orang yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini? Yang tidak punya kasih kepada orang tua?
sesalah-salahnya orang tuamu seperti apa, kamu statusnya tetap anak. Levelmu di bawah dari orang tuamu. Hei, ingat, levelmu di bawah orang tuamu. Bukan kamu yang melahirkan orang tuamu. Orang tuamu yang melahirkan kamu. Kamu durhaka loh kalau kamu kurang ajar pada orang tuamu. Mengerikan loh. Kalau sampai kamu komplain kayak begitu, nggak senang punya orang tua yang seperti itu, nggak terima, komplain sama Tuhan. Coba kamu berani nggak nuntut sama Tuhan? Itu dosa betul loh, dosa itu. Dosa bolak-balik aku katakan dosa itu. Bertobat, bertobat, bertobat. Datang pada orang tuamu, cuci kaki ibumu, minta ampun pada dia, nangis di kakinya, minta ampun, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Kamu gak usah nuntut harta, kamu gak usah nuntut apapun. Walaupun orang tuamu salah, walaupun ibumu salah, 1000 kali ibumu salah, kamu sebagai anak harusnya tetap diam. Status kamu anak, bukan jadi ibu. Tetap levelnya kamu di bawah. Sadar itu. Jangan terlalu banyak menuntut pada orang tua. Harusnya kamu mengasihi orang tuamu, apalagi ibumu. Ibumu yang mengandung kamu 9 bulan, yang melahirkan kamu. Kalau udah gitu tuh sebel aku itu. Kok ada ya anak yang seperti begitu? Kok masih hidup ya manusia yang seperti itu ya? Benar-benar Sodom dan Gomora tuh sudah deket. Sudah terlalu banyak dosa manusia. Lain waktu aku akan bicara lagi tentang cerita kisah perjalanan hidup anak manusia. Maaf ya, aku terbawa dengan cerita tadi karena aku bisa waktu-waktu yang lalu aku ada dalam situasi itu ketika konselingin mereka, ibu dan anak ini. Ibunya sampai tidak bisa ngomong, air mata tok yang jatuh. Saya cuma bisa meluk dia. Saya pun sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya di posisi yang seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan, seorang ibu. Saya bisa rasakan perasaannya seperti apa. Seperti apa hancur hatinya dia. Tapi kadang-kadang kita manusia melakukan kesalahan, kita tidak pikir akibat ke depan. Seringkali kita melakukan dosa, kita tidak pernah berpikir akibat nanti. Apa yang akan terjadi di depan nanti, kita tidak hitung itu. Itulah manusia.